Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hukumnya sholat hadiah yang menggunakan niat sholli sunatan hadiyatan. Itu bagaimana hukumnya? Karena memang ini sering ditanyakan oleh masyarakat kepada ya kami pribadi dan juga kepada para ustadz dan kiai. Kemudian ternyata juga butuh terhadap penjelasan kami. Berdasarkan hasil muktamar nasional ke-25 di Surabaya pada tanggal 20 sampai 25 Desember pada tahun 1971 Masehi, sholat hadiah ini termasuk sholat yang dilarang, tidak sah dan haram hukumnya. Kok bisa begitu? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, wala tasihhu hadhihi sholawatu bitilkan niyati allati istahsanaha as-sufiyah min ghairi ayyi ridalaha aslun fi sunnah. Naam. Inna wa mutlaqas sholati thumma da'a ba'daha bima yatadammanu nahwa isti'adatin aw istighfaratin mutlaqatin lam yakun bidzalika ba'sun. Jadi pada kesimpulannya tidak sah dengan niat seperti yang dianggap baik oleh kalangan sufi tanpa dasar hadis sama sekali. Namun jika melakukan sholat mutlak dan doa sesudahnya dengan sesuatu yang mengandung semisal isti'adzah, mohon perlindungan, atau istikharah, meminta petunjuk kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik, maka sholat tersebut sah-sah saja. Ini di kitab Tuhfatul Muhtaj juz 7 halaman 317. Ini bukan kitab aslinya, kalau halaman 7 ini. Kitab aslinya insya Allah di juz 2. Ya begitu ya, kalau masalah niatnya itu kalau menggunakan sholli sunnatan hadiyatan itu hukumnya tidak sah. Kalau menggunakan niat lain, karena memang di beberapa daerah itu juga menggunakan niat ya, niat usolli sunatan li ihda isawaben lil mayyit atau yang semisal, itu hukumnya tidak sah kata para ulama. Siapa yang tidak mengesahkan? Ya ulama, diantaranya Syekh Zakaria Al-Ansori di kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah ini sudah jelas itu harus menggunakan usolli sunatan rokaatain nih, begitu caranya sholat hadiah. Ya sudah seperti itu. Kemudian yang kedua masalah apakah sholat hadiah atau sholat mutlak ini disunahkan berjamaah. Baik, saya akan menghadirkan beberapa dalil dari para ulama, diantaranya berada di kitab Mughnil Muhtaj. Di kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan, ini kitab Mughnil Muhtaj ini nama kitabnya Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj, karangannya Syekh Syamsuddin bin Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini. Ini mengomentari kitab Minhajut Thalibin karangannya Syekh Zakaria bin Syaruf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, ini dijelaskan berada di kitab tersebut halaman 333 bab sholatun nafli. Langsung ke bahasan yang ada di sini nih. Di sini ya, ada di sini. Wahwa yang qasimu ila qismaini. Artinya sholat nafal itu ada dua macam. Ada yang sholat sunnahnya itu qismun la yusannu jama'atan, satu bagian yang memang tidak disunnahkan berjamaah. Bin nasbi ala tamizi al muhawwali an naibil fa'il. Ya, jadi di nasab lafaz jama'atan itu karena menjadi tamyiz muhawwal dari naibul fa'il. Naibul fa'ilnya lafaz la yusannu, seperti itu. Aila tusannu fihi al jama'atu li muwadabatihi ala fi'lihi furada la alal hali. Artinya di dalam sholat sunnah mutlak, kan tadi sholat hadiah sama para ulama NU itu sholat sunnah mutlak diarahkan terhadap sholat sunnah mutlak. Artinya tidak disunnahkan itu berjamaah karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konsisten mengerjakan sholat sunnah mutlak itu secara munfarid atau furoda. Kalau seumpamanya dilaksanakan berjamaah, wa illa lakana ma'nahu
nafyus sunnati anhu hala kaunihi fi jama'atin. Kalau semuanya dilaksanakan berjamaah, maka maknanya itu akan menafikan terhadap kesunahan yang keadaannya nafal tersebut berjamaah. Iya, itu menafikan kesunahan sunnah yang berjamaah. Walaisa muradan, dan itu tidak diinginkan sama para ulama, yakni para fuqaha seperti itu. Wa bihadza takdir yandafi'u ma qila innahu law qala yusannu furoda kana ahsan. Fa inna sunnata la alla yakuna fi jama'atin. Karena memang yang sunnah itu ya, yang sunnah tersebut itu tidak dikerjakan secara berjamaah. Walaupun boleh, wa injaza bil jama'ati, walaupun dikerjakan berjamaah boleh bila karohatin, dan juga tidak makruh. Kenapa? Kenapa kok tidak sampai berhukum makruh? Memang karena ikutnya Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad. Dulu Ibnu Abbas pernah ikut sholat sunnah mutlak terhadap Nabi Muhammad di rumahnya Maimunah. Itu kholahnya beliau. Maimunah itu kholahnya beliau ataupun bibinya beliau di dalam sholat tahajud, muttafaqun alaih. Ya, jadi kesimpulannya sholat sunnah mutlak kalau dilaksanakan secara berjamaah itu boleh-boleh saja, dan tapi tidak mendapatkan fadilahnya atau kesunatannya berjamaah. Ya jelas ya para hadirin, para pemirsa di YouTube ini, dan semoga bermanfaat. Ini apa yang saya sampaikan. Akhirul ini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.